Di tengah dunia yang masih dibayangi konflik, ketegangan geopolitik, dan krisis kemanusiaan yang belum sepenuhnya mereda, sebuah momen besar terjadi di panggung internasional, momen yang disebut-sebut sebagai titik awal babak baru bagi upaya perdamaian global. Dari Washington DC, sorotan dunia tertuju pada satu forum yang diyakini mampu mengubah arah sejarah. Pertanyaannya kini, apakah ini benar-benar langkah nyata menuju perdamaian yang selama ini hanya menjadi wacana? Momen bersejarah itu berlangsung di Donald Trump Institute of Peace ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato dalam KTT Perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Pertemuan ini menjadi sorotan dunia karena untuk pertama kalinya forum tersebut digelar secara resmi dengan kehadiran puluhan negara. Dalam sambutannya, Presiden Trump menyampaikan terima kasih kepada para pemimpin negara anggota BOP, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa KTT BOP atau Dewan Perdamaian merupakan salah satu inisiatif paling penting dan paling berpengaruh yang pernah ia ikuti sepanjang karirnya. Trump juga memberikan apresiasi kepada negara-negara yang telah bergabung dan menyatakan optimisme bahwa negara-negara lain yang diundang pada akhirnya akan menerima tawaran Amerika Serikat. Menurutnya, meskipun saat ini beberapa negara masih terlihat bersikap genit, pada akhirnya mereka akan bergabung dalam inisiatif tersebut. Secara khusus, Trump menyapa Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan terima kasih atas komitmen Indonesia dalam KTT BOP. Pemirsa, selama kurang lebih 10 menit, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di hadapan para delegasi, termasuk Presiden Donald Trump. Ia menegaskan bahwa sejak hari pertama mempelajari rencana 20 poin yang diajukan Presiden Trump, Indonesia langsung menyatakan sepakat dan berkomitmen penuh. Berikut pidato Presiden Prabowo Subianto. Presiden Trump, para delegasi yang terhormat, sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace. Kami berkomitmen untuk menyukseskannya. Kami memahami akan ada banyak hambatan dan kesulitan. Namun kami sangat optimistis dengan kepemimpinan Presiden Trump. Visi tentang perdamaian yang nyata ini akan tercapai. Akan ada masalah, tetapi kita akan mampu mengatasinya. Kita akan mewujudkan impian kita untuk perdamaian di Palestina. Sebuah solusi yang damai dan berkelanjutan bagi permasalahan Palestina dan Gaza. Pencapaian gencatan senjata adalah sesuatu yang nyata. Kami mengapresiasi hal tersebut, dan karena itu kami menegaskan kembali komitmen untuk berkontribusi dengan jumlah pasukan yang signifikan hingga 8.000 personel atau lebih jika diperlukan. Kami siap berpartisipasi aktif dalam pasukan stabilisasi internasional untuk memastikan perdamaian ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan komitmen kuat untuk mendukung penuh perdamaian di Palestina dan Gaza, termasuk kesiapan mengirimkan hingga 8.000 pasukan demi mendukung stabilitas kawasan. Sementara itu, Presiden Donald Trump sebelumnya menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan menyumbangkan 10 miliar dolar Amerika Serikat kepada Dewan Perdamaian untuk menyelesaikan konflik internasional, dimulai dari rekonstruksi jalur Gaza. Ia menekankan bahwa jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan biaya perang yang telah terjadi. Trump juga menyatakan bahwa negara-negara anggota Dewan telah menjanjikan total 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk rekonstruksi, sebagian dari estimasi 70 miliar dolar Amerika Serikat yang dibutuhkan untuk membangun kembali wilayah Palestina setelah 2 tahun konflik. Uni Emirat Arab dan Kuwait masing-masing diharapkan berkontribusi sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, serta komitmen ribuan personel untuk stabilisasi internasional dan kepolisian. Setidaknya 27 negara telah resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian Internasional yang bertemu di Washington DC untuk membahas masa depan Gaza. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan tahapan pelaksanaan dan pengembangan inisiatif Board of Peace yang berfokus pada pemulihan dan pembangunan Gaza secara menyeluruh dan berkelanjutan. 3 pilar utama ditegaskan dalam konsep Delivered Results for Gazans. Pertama, layanan sipil, dengan pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina lokal agar tata kelola berjalan profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Kedua, keamanan, melalui pasukan stabilisasi internasional pada masa transisi, serta penguatan kapasitas kepolisian lokal untuk jangka panjang. Ketiga, bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan secara masif dan terukur dengan target cakupan 100%, puluhan ribu unit distribusi, serta lebih dari 1,6 juta paket bantuan. Selain itu, diperkenalkan pula jalur menuju kemakmuran jangka panjang
atau Pathway to Lasting Prosperity, yang mencakup pembenahan rantai pasok, skema mikrokredit dan dana kekayaan berdaulat untuk mendorong kewirausahaan, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasional, hingga pembangunan kawasan multifungsi meliputi perumahan, industri, dan fasilitas publik. Board of Peace juga menegaskan 3 tujuan besar bagi Gaza: secure, prosper, and freedom, damai, sejahtera, dan merdeka. Visi tersebut menempatkan Gaza sebagai titik pengungkit atau multiplier yang dampaknya tidak hanya lokal, tetapi juga regional dan global. Bagi Gaza, diharapkan tercipta perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi sekitar 2 juta penduduk. Bagi Israel, peningkatan keamanan nasional dan stabilisasi ekonomi. Bagi negara-negara perbatasan seperti Mesir dan Palestina, stabilitas politik dan hubungan lintas batas yang lebih sehat. Dan secara global, stabilitas rantai pasok internasional serta peningkatan perdagangan dunia. Secara keseluruhan, pertemuan Board of Peace ini menegaskan bahwa BOP tidak hanya berfokus pada penghentian konflik, tetapi juga pada pembangunan institusi, keamanan berkelanjutan, pemulihan ekonomi, dan dampak strategis jangka panjang bagi kawasan serta dunia. Gaza diposisikan sebagai kunci yang dapat mendorong perdamaian dan kemakmuran lintas negara. Pertemuan Board of Peace ini bukan sekadar forum diplomasi, melainkan pernyataan ambisi besar untuk membangun masa depan yang lebih stabil dan terukur. Dunia kini menanti implementasi nyata dari komitmen yang telah disampaikan. Apakah ini akan menjadi tonggak perdamaian yang sesungguhnya? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti hari ini, sebuah langkah besar telah diambil.